Selanjutnya, sejarah gereja di Nusantara ya. Nah, ini penting untuk supaya kalian ini. Saya harap kalian tidak hanya puas di sini saja ya. Kalau kalian hanya puas di sini saja, pada catatan saya ini berarti kalian tidak berkembang nanti. Nah, sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Berikut adalah garis besar perkembangannya. Yang pertama, awal mula kekristenan di Nusantara. Abad ke-14 sampai 16 ya. Nah, ini ada bukti sejarah. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga 14. Makanya ini ada semacam bukti terkuatnya ya. Tapi sebenarnya pada abad ke-7 saja sebenarnya sudah ada sih. Cuman singgah saja di pulau itu ya. Di daerah Barus, Sumatera Utara itu singgah di situ dia. Ya. Tetapi kita sesuai dengan fakta sejarah lah. Kemudian penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Jadi dulu ada aliran Nestorian ya, yang dari Persia itu datang. Dulu ingat kekristenan itu pada abad ini ya belum terjadi perpecahan. Memang udah ada skisma ya tahun 1054 ya. Tapi pada abad ini belum. Sehingga ya kekristenan sudah ada di Nusantara. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Nah itu. Jadi 1511 itu cikal bakal di mana Ordo Dominikan dan Yesuit itu datang ke sana dan akhirnya memang di sana ya dibaptis umat Katolik. Cuman untuk menghadirkan imam itu dari Eropa ke Maluku itu membutuhkan biaya besar. Tidak seperti sekarang cukup naik pesawat ya. Kalau dulu itu harus berlayar. Saya sudah sampaikan pada pertemuan 1, 2, 3 itu butuh biaya yang sangat mahal. Maka ya terjadilah perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis abad ke-16. Maka datanglah seorang Franciscus Saperius tahun 1534 dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Jadi mengapa dia membaptis penduduk lokal? Karena bapak mamanya sudah Katolik. Karena dulu sudah masuk Katolik. Cuman belum ada yang bisa baptis karena tidak ada imam waktu itu. Sehingga mereka itu bertumbuh dengan ajaran seadanya saja. Sama seperti kalian sekarang, mungkin di kampung-kampung kalian ajaran seadanya saja. Syukur-syukur bapak mamanya bisa bapak kami, salam Maria, kakek neneknya. Tapi ada juga yang memang sudah katekis bapak mamanya. Ya, sudah imannya itu kuat. Ya, tapi ada yang hanya barulah masuk Katolik, aja tahu bapak kami, salam Maria. Ya bisa jadi kalian pun dibaptis pun sudah pada SD, SMP, ya. Wajar-wajar saja sih terjadi yang ya, tetapi bisa dikejar pengetahuan iman itu kalau kita mau belajar terus-menerus. Makanya di sini kita menimba ilmu lah. Kata Yesus itu dengan perempuan Samaria itu, ya. Marilah kita menimba itu, menimba kasih Kristus itu terus-menerus. Nah, kemudian ya perkembangan gereja Katolik itu tadi dari era kolonial sudah jelas. Katolik berkembang di pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Jadi Ternate itu di Maluku Utara, turun ke Ambon, lalu Solor dan Timor. Jadi satu garis di situ. Mengapa mereka satu garis? Karena lebih mudah dari perairan timur sana. Kalau mereka pergi ke barat sini, mereka akan ketemu dengan bajak laut atau ya Laut Cina Selatan yang ganas. Maka mereka mulai dari sana itu. Karena mereka akan dari mulai sebenarnya kalau Spanyol itu kan menguasai Filipina ya. Portugis tidak ke Filipina dia karena sudah ada perjanjiannya. Mereka turun ke bawah. Jadi berputar dari sana itu sesuai dengan pasang air laut dan juga angin. Kalau mereka harus ke barat itu mereka cukup lama dia, berputarnya jauh. Nah, sehingga ya namun dengan datangnya Belanda dalam kurung Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Maka kalau kalian lihat perdebatan di medsos, itu kok kayaknya ada semacam dendam ya. Dendam pribadi begitu ya. Tapi bukan dendam pribadi sebenarnya. Tetapi ini fakta sejarah yang mengatakan bahwa memang
Belanda yang POC, yang lebih Protestan itu, ya, membuat Katolik itu tidak boleh berkembang. Ya, tidak tahu karena apa tadi itu. Karena masalah tadi memang Belanda itu, ya. Kita lihat di sini dominasi Belanda dan perkembangan Protestan abad ke-17 sampai 19. Belanda yang berhaluan Kalvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. Ya, dia aliran Kalvinis ya, bukan aliran Lutheran. POC, ya, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Jadi waktu itu di Ambon, Minahasa, dan Batak itu hanya boleh gereja Protestan. Maka gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, dan Gereja Protestan Maluku, GPM. Lalu yang keempat, kebangkitan Katolik kembali itu pada abad ke-19, awal 20. Jadi baru abad ke-19, makanya ya di daerah-daerah tertentu itu ya boleh tanya si Muna ini, ya kan kakek neneknya udah Katolik kah? Sebelumnya? Enggak tahu ya. Nah ya memang enggak sampai, baru dekade 100 tahun ini. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik 1859, bayangan dilarang oleh Belanda. Yang tadi Protestan tadi itu. Misionaris Katolik dari Serikat Yesus SJ, Ordo Kapusen OMKAP, dan Serikat Misi Hati Kudus MSC kembali datang. Jadi 3 kongregasi atau ordo ini datang ke sini kembali. Karena sudah tidak lagi dilarang, dulu dilarang. Makanya bersyukur kita tak dilarang jadi Katolik. Dulu dilarang sama Belanda. Ya Belanda lah. Ya, Belanda yang POC. Ya. Lalu akhirnya Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Ya. Jadi di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Di Maluku ya karena sudah banyak Protestan tadi. Ya. Jadi di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Jadi Vikariat Apostolik itu semacam prefektur ya lah bahasa anunya ya. Jadi sebelum menjadi keuskupan, didirikan Vikariat Apostolik Batavia. Misalnya kayak prefektur Skadau misalnya. Ya, ada prefeknya. Tetapi karena satu dan lain hal, keuskupannya di Sanggau. Tapi tetap Skadau itu menjadi bagian dari Keuskupan Sanggau. Atau misalnya kayak untuk itu kan ditetapkan oleh Monsinyur Agus itu kan ada beberapa gereja, ada 7 gereja ya. Sebagai tempat penjiaran harapan di Keuskupan Agung Pontianak. Salah satunya adalah gereja Tanjung ini ya, Tiang Tanjung. Nah, itu dulu paroki Tiang Tanjung itu memang ada di situ. Tetapi karena berkonsultasi dengan uskup, paroki Tiang Tanjung itu dipindahkan ke paroki Menjalin. Nah, paroki Tiang Tanjungnya tidak lagi jadi paroki, hanya sebagai tempat stasi saja, tapi kan ada pastorannya masih lengkap sampai sekarang. Nah, jadi Porta dianggap sebagai salah satu ya gereja untuk tempat penjiaran kita. Ada 7 gereja supaya mendapat indulgensi penuh. Jadi kalian nanti yang anak muda harus pergi ke sana tuh. Ya pakai sepeda motor boleh kapan itu untuk dikunjungi itu dan beribadat di sana. Ya. Ya kalau di katedral itu kan ada portanya itu dibuat tuh, kita harus masuk dari porta itu, sembahyang di situ. Nah, udah diambat dapat 1 porta. Nanti di paroki Pemangkat 1 porta. 2 dah. Kalau enggak salah, paroki Pemangkat ya di Pemangkat. Paroki Pemangkat di mana? Ya, paroki Pemangkat ya di Pemangkat, satu-satunya paroki di situ. Ada beberapa gereja kalau tidak salah itu ya. Ada mungkin Porta Santa di Fidelis Ambawang, mungkin ya. Saya lupa. Coba di ini. Ada 7. Ya. Mana? Tiang Tanjung. Nah. Sambas, ayolah pergi. Nggak jauh kok tuh.
Dekat. Kan Sabtu Minggu kalian berangkat dah sampai ke Sambas. Habis itu pulang lagi ya. Hah? Jalan apa? Jalan kaki? Nah, selanjutnya gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan abad ke-20 sekarang, setelah Indonesia merdeka 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat, banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Tahun 1967, Kardinal pertama Indonesia Julius Dharma Atmaja SD, munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Ya, jadi makanya jangan heran sekarang KWI dan PGI itu ya, karena kita adalah ya satu iman beda gereja, satu iman ya beda gereja. Makanya misalnya Natal itu, tema Natal bersama itu biasa sama. Cuman kalau untuk Paskah enggak bisa. Karena ada gereja-gereja Protestan juga yang tidak mengikuti masa Prapaskah itu, ya. Jadi kalau tema Natal itu KWI dan PGI itu sekarang bersama. Ya karena memang induknya sama dari Katolik awalnya. Ya awalnya karena ya induk yang sama itu. Gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan, sosial, dan pelayanan pastoral bagi umat. Nah, sekarang tugas Anda adalah bagaimana mengembangkan ini. Ya. Melaksanakan ini. Ya. Kalau di Indonesia itu sekolah tinggi agama Kristen negeri itu ada 7, kalau enggak 7 ke 13 gitu. Kalau kita satu-satunya di Indonesia ini ya di sini. Enggak ada yang lain. Yang lainnya swasta ada. Tapi negeri itu satu-satunya di sini. Ya bersyukurlah Anda bisa masuk sekolah tinggi agama Katolik negeri ini. Ya. Dan saya tidak ingin mengatakan kalian masuk di sini ini sebagai orang yang buangan. Sering dikatakan padahal orang untuk belajar agama ini sebenarnya harus orang yang memiliki kecerdasan ya. Kecerdasan itu apa? Ya, kecerdasan untuk beriman terus-menerus kepada Yesus. Bukan hanya kecerdasan IPK aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya model pelingak-pelingu, ya kan? Hanya petantang, petenteng. Kita ini kan umat Katolik ini kan pergi ke gereja petantang petenteng. Semuanya sudah tersedia, ada nyaman dah. Mana mau bawa kitab suci? Oh iya Pak, kawan kita juga yang udah tidak bawa kitab suci, dia pakai HP. HP itu bisa kejamin. Tiba-tiba di HP-nya pas dia baca kitab suci keluar pula. Ya kan, bukan iklan lagi. Sesuatu yang porno di situ, mana bisa? Ya, di beberapa gereja tak perlu bawa Mada Bakti itu, udah kuno katanya. Ya kan, karena sudah pakai running tag. Ya. Hanya di beberapa tempat ya di kota nih yang masih. Misalnya paroki Bunda Maria Jeruju, enggak tahu paroki Stella Marisnya sudah ada enggak running tag-nya. Ya. Lalu Tanjung Hulu, ya. Kemudian GB sepertinya sudah pakai teks juga dia. Langsung di itu ya. Kalau katedral, MRPD, Kota Baru, Sisilia, itu udah pakai itu semua. Tinggal dibaca ya nggak mampu di situ. Apalagi kalau udah jawaban misalnya, kalian paham nggak sih? Liturgi itu kan harus menjawab kita. Nggak boleh kita diam-diam. Kan saya bilang pelingak-pelingu, orang nyanyi, nggak dinyanyikan. Ya. Saya perhatikan loh, apalagi orang muda. Tahap apa yang didiskusikan? Nggak kuliah, nggak di gereja. Ya. Tahap apa yang, kemana sih pikirannya? Apakah hati dan pikiranmu sudah dijual oleh ya online tuh?
Nah, itu sesuatu yang berat. Nah, materi terakhir di hari ini yaitu sejarah gereja abad ke-7 ya. Ini tolong, ini saya hanya singgung sebentar supaya kalian paham. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain terutama Islam. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7 ya. Yang pertama, kekristenan di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasania, dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi kontroversi monotelistisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodok dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Ya. Jadi ini sebenarnya penyesat-penyesat itu sudah ada, dari abad pertama pun sudah ada. Nah, pada abad ini lebih agak berat sekali, karena ada kelompok namanya monotelistisme. Sekarang juga berkembang juga dia monotelistisme nih, cuman secara tidak sadar. Dan dia sekarang mempengaruhi kita melalui medsos, YouTube, ya, melalui TikTok. Jadi dia mengajarkan tentang monotelistisme nih. Tetapi Konsili Lateran 649 di Roma akhirnya menolak monotelistisme itu. Ya. Mengapa? Ya karena memang ditolak. Jadi begini ya, kalian jangan bingung. Ketika ada orang lain menyerang, ya kan? Ya bagaimana mereka paham bahwa Yesus Kristus itu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu, ya masuk Katolik dulu baru bisa paham. Kalian jelaskan ibaratnya jungkir balik pun tidak akan paham-paham. Apalagi berkembang misalnya sekarang banyak tafsir. Baru belajar, bukan belajar. Masa sih dia bilang Injil Yohanes bab 1 atau pasal 1 salah terjemahan? Dari mana pasal yang salah terjemahan? Itu udah diterjemahkan oleh PGI dan KWI. Bagaimana KWI dan PGI itu lalu keliru? Kan ini aneh. Jadi kalian jangan percaya dengan hal-hal tersebut. Apalagi sekarang influencer banyak masuk, pindah ya terserah. Kalau dia udah dibaptis, lalu dia pindah iman itu tidak selamat. Justru orang yang belum pernah dibaptis, tapi dia percaya Tuhan Allah, Yesus Kristus, dia bisa selamat. Karena kerajaan Allah itu adalah milik Allah. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Kita kalau tidak melaksanakan kehendak Bapa kita di sorga, ya susah. Kita Katolik, tidak ke gereja, ya kan? Kemudian, ya, asal-asalan beriman dan sebagainya, repot. Ya. Gimana? Ya. Ini nampaknya kalian ini hanya kuliahnya, tidak melihat ilmu sosial dasarnya mana. Jadi dalam TikTok, snack video sekarang tuh berat. Bisa sampai nanti kalian itu meninggalkan gereja gara-gara salah. Siapa tuh suruh aktifkan tuh? Saya denda 1 juta tuh. Alarm. Udah habis. Jadi kalau misalnya kalian nanti kalau resumenya udah habis waktu, enggak bisa juga. Saya begitu saja sekarang. Ya kan? Ya sampai di sinilah, karena ada yang mengingatkan, karena mungkin bosan dengan ini. Disiplin. Awas kalau kalian tidak disiplin mengerjakan tugas ya. Kalian mengharapkan saya disiplin, saya lebih tegas lagi. Saya kan tipenya orangnya bisa santai, bisa ini. Saya sekarang tidak mau lagi kertasnya pakai itu. Saya mau kertasnya itu diganti polio bergaris. Yang hari ini ya silakan.
dikumpulkan. Saya tidak mau lagi kertas yang itu, saya mau kertasnya polio bergaris. Ya. Ngapa harus bertanya lagi? Nah, kan dah saya katakan tadi. Ya. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bermanfaat dalam hidup kita. Ya. Jadi saya udah ingatkan untuk asistensi untuk kegiatan makalahnya, ya. Semoga itu diperhatikan dan semoga makalahnya bisa selesai. Ya, ini udah pertemuan keempat, berarti pertemuan keenam itu udah selesai semua. Saya tidak lagi ini, kalau terlambat saya tidak akan nilai. Ya, terserah. Ya, mungkin itu yang terbaik karena saya tidak lagi ingin kalian itu manja. Yang dapat AA, yang dapat BB, C, D, E gitu. Ya. Karena itu tadi, ya, batas waktunya itu tinggal 2 minggu lagi mengerjakan itu. Jadi tidak ada tambahan waktu. Saya suruh kumpulkan video, kalau terlambat juga videonya di-share-kan, juga tidak saya nilai. Yaitu untuk kalian supaya mau disiplin. Anda disiplin, saya disiplin juga. Anda toleransi, saya toleransi. Tipenya begitu saya. Jelas ya? Jadi saya tidak mau lihat lagi, tidak ada yang pakai alma mater, ya. Kemudian ada yang terlambat. Kan begitu. Yang terlambat jangan masuk saja gitu. Ya kan? Dan pada zaman saya tidak boleh kencing. Beda kencing di kelas. Lah kan mau disiplin. Apa itu disiplin? Menerapkan sesuatu sesuai dengan itu kan? Ya kan? Ya begitu. Baik. Ya jangan khawatir kok. Kan itu saya baru sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe.